Pak Setiawan, kalau kita bicara masalah sejarah ataupun biasanya ada terinspirasi seperti apa sih sampai membuat produk Base One ini? Ya. Terima kasih Kang Anjas. Waktunya untuk awalinya mungkin begini Pak Anjas. Jadi kalau untuk Base One itu sendiri, saya itu mempunyai ide untuk memproses air minum itu memang sudah sejak lama. Di tahun 2005 saya sudah mencoba untuk memfilter bagaimana air itu menjadi lebih baik. Dasar mulanya sebetulnya memang airnya saya mencoba untuk bagaimana untuk awal dari MCK dulu awalnya, lalu setelah dari MCK pengembangannya itu lalu kita proses air ini menjadi air minum. Air minum sekarang itu sebetulnya Pak Anjas, jadi kalau saya lihat sebetulnya air minum yang sudah di pasaran itu memang semuanya baik untuk saya. Tapi pada waktu saya coba untuk dalami lagi, kedalam lagi, dengan adanya kontaminasi, pencemaran di saat ini, kualitas air itu sebenarnya dinamis. Pada waktu bicara dinamis itu ya tadi, bagaimana caranya menjadikan air minum khususnya jadi lebih berkualitas. Artinya pada waktu kita mengkonsumsi air itu sebetulnya pada waktu kita konsumsi secara sadar gak sadar sebetulnya yang ada di dalam saluran pencernaan kita itu dengan air-air yang notabene mungkin sedikit terkontaminasi, atau kita bicara air yang sekarang ini memang ada kelas-kelasnya sebetulnya Pak. Jadi maksud saya kualitas, bicara air mineral yang dimaksud dengan mineral itu kita akan pecah lagi di dalamnya, kita coba ulas lagi di dalamnya. Dalam air ini ya sebetulnya ada air mineral yang mineral kategorinya mineral organik atau anorganik, dan mineral itu juga ada bicara mineral yang memang betul-betul mineral, yang makro mineral atau mikro mineral. Di dalam tubuh itu butuh keseimbangan, tidak bisa keseimbangan di dalam saluran pencernaan kita itu untuk mineral-mineral tadi itu dengan kapasitas over. Jadi kita butuh keseimbangan tadi. Keseimbangan air mineral itu tadi sebetulnya ada di dalamnya ya. Kalau kita bicara air mineral, di dalam air mineral itu sebetulnya ada mineral-mineral yang tidak dibutuhkan pada waktu bicara anorganik, pun dibutuhkan sedikit sekali untuk itu. Lalu ada juga untuk bicara mineral organik yang memang kita butuhkan. Lepas dari dalam air itu sekarang ini sebenarnya tidak berasa, tidak berwarna. Untuk air minum biasanya tidak ada endapan. Nah, endapan itu bukan dilihat begini sebetulnya. Nah, endapan-endapan ini yang kita minum, yang kita konsumsi sebetulnya nanti akan bereaksi seperti apa? Enggak, bereaksinya itu karena mineralnya itu sendiri. Terlalu banyak mineral yang anorganik juga tidak baik untuk kesehatan. Lalu kalau kita bicara air sekarang ya, kita sekarang tinggal bagaimana caranya mengkonsumsi mineral dengan keseimbangan tadi. Itu sebetulnya dasar air yang saya sekarang sedang kembangkan bersama tim. Dengan adanya air sekarang kita buat itu pengembangan teknologi dengan mencoba untuk memproduksi air ini, apakah dari air laut kah, atau dari air mata airnya kah, atau dari udara sekalipun, kita pengembangan teknologi. Dengan teknologi itulah kita mencoba untuk bagaimana caranya kualitas air itu terjaga dengan kontaminasi yang ada sekarang dengan pencemaran tadi kita kurangi, dan yang dikonsumsi tidak memberatkan ginjal minimal itu. Nah, begitu. Kemudian itu apa namanya hal yang sangat positif sekali ya untuk perkembangan Base One dan air mineral Base One ini. Tapi Pak, masyarakat kan sekarang kadang-kadang lebih jeli dengan brand atau apa namanya nama produk. Nah, kok bisa timbul kepikiran nama Base One? Iya betul. Jadi kalau kita lihat kan dari
kalau kita bilang dari kompetitor ya, namanya simpel seperti ini ada dua kata yang memang sangat istimewa sekali bagi saya seperti itu, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, dari segi namanya ini nih. Iya. Jadi kalau Besuan itu sebenarnya memang spontanitas pada waktu sebelum adanya Besuan itu memang saya itu pada waktu pengadaan mesin alat-alat yang saya siapkan tadi dengan merek-merek lain selain Besuan, sebelumnya sudah ada Pak merek-merek yang lain yang memang kita support sebelumnya dari saya punya teknologinya. Tapi di sisi ini sekarang memang sudah ada Besuan itu karena memang dari mesin yang saya buat itu akhirnya saya buat Besuan ini karena awalnya memang sebetulnya Besuan itu arti bisa jadi bersama Setiawan kah, ada bicara itu sebenarnya sih kalau bahasa Besuan dasar satu aja, ketauhidan juga muncul mungkin di situ juga, jadi satu Pak, jadi Besuan bersama Setiawan satu. Baik. Nah, kemudian Pak, kita kembali lagi ke produk. Untuk memberikan pencerahan kepada pendengar, penonton kita, untuk pengolahannya nih Pak, terutama sekali pabrik. Ini orang pasti buatan mana sih, pabriknya di mana sih? Iya. Nah itu yang harus disampaikan kepada mereka. Iya. Silakan Pak. Siap Pak. Jadi kalau untuk pabrik itu memang kita base pabriknya kebetulan berada di masih daerah Bogor juga sebetulnya, tepatnya ya saya alhamdulillah saya punya 2 pabrik Pak sebetulnya, ada yang di Caringin, Cigombong, lalu ada juga yang di Cipeduk. Jadi 2 pabrik ini yang sementara yang masih yang kita sekarang sedang produksi untuk cover ke stoknya. Pada waktu bicara teknologi ini sebetulnya dasarnya memang awalnya memang pada waktu di Caringin itu base-nya itu dari Gunung Salak Pak. Lalu pada waktu ada pengembangan akhirnya kita sudah menggunakan juga dengan hidronya, dengan ya tadi pengembangan teknologi dari udara yang kita ada sekarang ini, air embun lah sebetulnya. Kita ambil jadikan untuk air minum. Gitu. Jadi insya Allah kalau untuk bicara ke kualitasnya, kontaminasinya sudah betul-betul nol. Kemudian untuk pemasaran, kemasan yang sudah ataupun mulai dipasarkan, bentuknya seperti apa gitu? Ya. Jadi kalau kemasan sekarang itu memang Pak, Besuan dengan desain baru yang awalnya memang merah itu masih menggunakan kemasan yang ukuran di 600 mili. Lalu kalau sekarang dengan tim baru saya dengan PT Delta Besuan Arta itu alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan untuk ukuran yang di 330 mili, lalu 600 mili dan 19 liter salah satu galon. Itu Pak sementara. Jadi kalau untuk yang belum edar itu mungkin untuk yang 1,5 liter itu belum. Dan saya tegaskan juga mungkin di sini untuk gelas Besuan tidak akan pernah mengeluarkan gelas. Karena dasarnya sebetulnya air Besuan ini untuk salah satunya untuk terapi ginjal sebetulnya Pak nantinya. Jadi kita bagaimana caranya mengedukasi untuk mengkonsumsi air minum itu dengan jumlah yang tidak sedikit tapi minimal harus ya kalau bahasa kita 2 liter per hari. Bagaimana caranya tuh ya sebaiknya lebih banyak minum air putih, konsumsi air putih itu lebih baik. Nah, jadi kelas gelas tidak ada Pak untuk 20 mili. Nah kemudian manfaat di situ kan ada pH plus. Nah, selain pH plus bisa dijelaskan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga penonton kita di hari ini, manfaat yang paling utama selain menghilangkan dahaga, adakah yang spesial buat tubuh? Silakan Pak. Banyak sekarang itu Pak merek-merek yang baru-baru muncul ini dengan bahasa pH 8+, pH 8+, ya mungkin itu memang ada fungsinya atau manfaatnya untuk 8+, tapi kalau untuk Besuan itu sendiri sebetulnya mungkin kalau di bahasa di sini saya tertulisnya bukan 8+-nya tapi pH+-nya. Untuk diketahui
pH itu sebetulnya untuk air minum di angka 6,5 dan 7,5 untuk pH standar kita untuk air minum, Pak. Coba pada waktu kita bicara baseline untuk pH 8 plus atau pH alkali itu ya mungkin saya lebih ke arahnya di pH plusnya. Jadi pH itu ada asam basa pada waktu kita bicara standarnya di pH 7. Saya mencoba membuatnya di pH 7,35 atau 7,45. Standar di 7, lebih plusnya itu ada 7,35, 7,45. Jadi kalau 8-nya lebih dari yang seperti yang di pasaran yang sekarang sedang booming dengan bahasa alkalin itu, saya tidak menggunakan bahasa di atas 8 plusnya, tapi 7,35 itulah sebetulnya kembali ke kebutuhan di badan kita atau kebutuhan di masing-masing customernya atau masing-masing dengan kebutuhan pada waktu untuk terapi apa. Jadi memang pada waktu proses ini sebetulnya saya membuat proses di B1 itu menggunakan formula yang saya buat bagaimana cara ini kebutuhannya untuk air minum yang nanti memang buat standarnya, apakah nanti saya buat juga untuk air minum yang mungkin buat terapinya, nanti terapi ada juga untuk yang salah satunya buat rehabilitasi psikotropika, lalu mungkin nanti ada juga untuk diabetes atau untuk hipertensi dan lain-lain. Sebetulnya itu bukan karena ini air obat, bukan Pak. Cuma karena kebetulan ini air ini, efek dari air minum B1 itu di saluran pencernaan kita tuh karena prosesnya membantu proses kerja ginjal yang memfilter air minum itu ginjal kita pada waktu yang air baiknya itu masuk ke darah, yang kotor buang air besar buang air kecil. Nah kita tidak memberatkan ginjalnya, tapi malah kita memfilter ginjal kita. Makanya di sini pada waktu formulanya itu ada bicara formula apakah nanti kita mau masuk ke ranah pH plusnya atau pH standarnya atau oksigen sekalipun, saya menambahkan formula itu Pak, tergantung kebutuhan sebetulnya nanti. Jadi ada beberapa yang kita produksi nanti untuk kebutuhan di masing-masing customer. Tapi itu tergantung dari nanti. Tapi dasar dari alami pembuatan ini sebetulnya air minum B1 ini diproduksi air minum H2O, hidrogen oksigen itu air dikembalikan ke alam lagi dengan air tanpa kontaminan. Jadi kita memang benar-benar air yang tanpa kontaminasi dengan pencemaran. Nah, para peminum atau peminat atau produsennya, para produsen ini ataupun juga mungkin masyarakat yang mengkonsumsi ini nanti akan bertanya-tanya, apakah karena kan masyarakat sekarang pengennya yang dingin-dingin, masukin di freezer, di kulkas, kemudian ibu yang baru melahirkan, apakah cocok untuk mereka bayi? Nah itu kan akan menjadi pertanyaan buat masyarakat, terutama sekali mungkin yang baru mengenal B1 air mineral ini. Silakan Pak. Jadi kalau air minum Pak sebetulnya memang Pak Anjas, jadi kalau untuk air minum sebaiknya kalau bahasa tadi dingin harus di kulkas. Kalau untuk B1 itu tidak harus mencoba untuk dingin dengan kulkas. Dia sendiri sebenarnya sifat karakter air B1 itu sendiri sudah dingin nanti Pak. Karena ada kelebihan tadi saya bilang untuk bicara untuk airnya ini saya lebihkan ke oksigennya. Jadi dinginnya itu memang dingin yang alami, bukan karena dingin buatan di kulkas. Sebaiknya memang kalau kita bicara dinginnya air kulkas itu sebaiknya kalau untuk di saluran pencernaan kita atau untuk ginjal kita malah tidak baik sebenarnya Pak. Jadi malah yang ada terkikisnya ginjal kita karena dingin tadi. Beda dinginnya dingin alami. Jadi kalau biasanya ini dinginnya dingin alami sebaiknya tidak harus masuk kulkas sebetulnya. Jadi dasarnya air minumnya itu memang untuk dingin karena kita punya air yang prosesnya sudah dia sudah kembali ke alam. Jadi memang sebetulnya air ini dingin sebetulnya Pak. Aslinya dingin. Jadi kalau kita pegang sebenarnya dingin air ini. Nah kalau untuk misalkan untuk orang yang ibu-ibu sedang hamil atau apa begitu, sebenarnya ini malah lebih baik juga untuk hamil itu. Jadi kalau saya ingat waktu itu pada waktu kita ada istri kita atau ada yang hamil untuk suka mengkonsumsi menggunakan susu kedelai.
Susu kedelai itu memang katanya mitosnya atau mungkin benarnya, jadi si bayi kita itu akan menjadi putih bersih. Sebetulnya kalau saya kembalikan ke proses saluran pencernaan, bagaimana caranya darah kita jadi bersih. Jadi dasarnya air minum ini seperti air kelapa atau mungkin seperti susu kedelai tadi untuk membersihkan kualitas darah bersih, atau namanya dari saluran pencernaan, kita membersihkan dari saluran pencernaan. Jadi bersihnya dari situ sebetulnya Pak. Apalagi kalau untuk ini, apa pertanyaannya mungkin, kalau untuk obat bagaimana? Obat itu malah lebih baik dengan menggunakan air ini, air beson ini, karena di dalam beson ini memang benar-benar H2O yang murni, hidrogen, oksigen, dan obat yang dikonsumsi itu tidak ada efek samping untuk atau kontraindikasi dengan air ini sebetulnya. Malah kalau mungkin dokter itu menganjurkan, mungkin air inilah yang sebetulnya yang harus dikonsumsi untuk penyertaan pemulihan atau penyembuhan di obat itu sendiri Pak. Gitu Pak, kalau untuk obat. Untuk masa kadaluarsa. Untuk kadaluarsa sebetulnya karena ini air ini H2O murni, air murni ini dia tidak ada kontaminan. Sebetulnya ini prosesnya lama Pak, bisa di atas 2 tahun. Hanya saja karena kita masih menggunakan botol atau kemasan-kemasan yang dengan mikroplastik. Mungkin kalau sekarang tuh banyak bermunculan isunya tuh dengan mikroplastik. Nah ya, oke. Pada waktu dengan kemasan-kemasan umum atau merek-merek umum yang masih bermineral tinggi tadi, memang itu ada nanti proses kontaminan dengan air dan kemasannya itu mikroplastik. Pertama, yang membedakan besuan. Untuk produksi besuan itu pertama untuk kemasannya itu kita sendiri mendadak buat Pak. Jadi kita itu pada waktu kita produksi bukan airnya aja yang kita buat langsung dadak, tapi untuk botolnya atau kemasan itu sendiri juga kita langsung buat Pak. Jadi kita nggak punya stok botol lagi Pak. Dari botol biji plastik tadi kita buat, cetak, langsung kita isi. Jadi kita dasarnya dari biji plastiknya tadi Pak. Kita produksi langsung di mesin kita tuh ada mesin blow untuk botolnya itu sendiri kita dadakan buat, airnya pun kita dadakan buat, dan kita jarang punya stok yang lama. Contoh misalkan saya di gudang punya stok hampir 3 bulan atau di atas 1 bulan, jarang sekali. Kita buat itu atau produksi itu, produksinya disesuaikan pada tuh ada permintaan saja Pak. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita dengan mesin kita yang sudah ada ini, kita bisa cover permintaan yang walaupun satu hari permintaannya di atas 10.000 dus, kita bisa produksi untuk. Jadi untuk informasi aja, mesin kita untuk di satu hari itu satu pabrik bisa di angka 10.000 dus per hari. Jadi kalau kita punya 2 pabrik berarti 20.000 dus per hari, begitu Pak. Nah, untuk market plan-nya sendiri Pak? Oh, market plan-nya? Ya, jadi karena besuan ini saya melihat air minum, semua kalangan, semua yang memang kita butuh air untuk minum tadi, saya ambil semua kalangan Pak. Jadi mau dari anak kecil, orang tua, siapapun, ini air minumnya bisa untuk semua umur. Jadi enggak harus terfokus dengan harus yang punya penyakit dulu, ini harus minum ini dulu, enggak harus. Jadi ini bisa dikonsumsi untuk harian, dan memang disinilah fungsinya besuan adanya itu untuk mencegah daripada mengobati Pak. Gitu Pak Anjas. Bisa didapatkan supermarket, pasar, atau di mana? Oke ya. Betul, kemarin sebelum adanya kita besuan yang baru sekarang, kemasan baru ini, sebelumnya memang saya masih bergerilya aja Pak. Jadi belum banyak di pasaran karena masih masuknya main di komunitas. Alhamdulillah sekarang saya dengan dapat tim baru saya, Delta Besuan Arta ini, insya Allah kita bisa cover ke nasional. So, jadi dengan desain baru ini
Insya Allah di bulan Maret 2022 Beswan yang baru ini bisa launching untuk ke seluruh Indonesia. Gitu Pak. Insya Allah. Kemudian untuk harga. Siap. Untuk harga itu sebetulnya Pak, karena kita ini sebetulnya bukan jual airnya, karena kita bicaranya kita tuh jual teknologinya. Jadi maaf Pak, Pak Anjas, jadi kalau saya bicara air, saya nggak jual beli air sebetulnya Pak Anjas. Air itu untuk saya punya prinsip, saya nggak bisa memperjualbelikan air sebetulnya, tapi karena di sini ada teknologi, lalu ada karyawan atau sumber daya manusia yang kita produksi, ada bagian produksinya. Nah itu untuk dasar air minum ini sebetulnya teknologi yang kita gunakan adalah ya kita hitung HPP-nya dengan harga yang sekian. Makanya kenapa Beswan itu dengan kualitas yang baik tapi dengan harga yang terjangkau seperti di pasaran umum yang sudah biasa di pasaran. Ada merek-merek terkenal itu kan sudah banyak Pak beredar dengan kualitas yang lebih baik tanpa kontaminan tadi. Beswan ini diperjualbelikannya untuk kualitas yang baik, lebih dari yang baik. Itu ya sebetulnya ini harganya harga standar pasaran air kemasan biasa Pak. Dengan kualitas yang ada merek-merek terkenal itu yang ada yang harganya ada yang sampai 35.000, 40.000 gitu Pak. Pada waktu kita bicara kualitas sebetulnya harga ini harusnya di atas 40.000, 35.000 tadi. Tapi tidak, kita bicara ke harga standar yang semua kalangan bisa minum, semua kalangan bisa konsumsi, bukan untuk kalangan tertentu. Begitu Pak. Statement terakhir Pak. Siap. Pesan untuk masyarakat Sukabumi terutama sekali dengan hadirnya Beswan di Sukabumi ini. Siap. Jadi terima kasih. Memang insya Allah Bismillah saya akan coba untuk Beswan ini ada di wilayah Sukabumi khususnya, mungkin nasional nanti. Dan bicara Beswan ini ada itu sebetulnya untuk bagaimana cara mengedukasi atau bagaimana cara ini loh air yang sebaiknya dikonsumsi untuk memperingan kerja ginjal kita. Pada waktu sudah ginjal kita sudah tidak dibuat berat, insya Allah darah kita pun juga jadi lebih baik. Pada waktu darah kita sudah jadi lebih baik, insya Allah penyakitnya pun mulai kurang. Nah, kayak semua penyakit tergantung dari kualitas darahnya. Kalau menurut saya begitu Pak. Jadi kalaupun ada nanti pada waktu minum Beswan itu ternyata ada yang punya penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, lalu ada juga katanya untuk stamina begitu. Lalu pada waktu bicara stamina, hipertensi, diabetes itu cuma efek pada waktu sudah minum Beswan. Tapi kalau jangan juga disebutkan kalau ini air obat, ini bukan air obat. Sebetulnya ini efek minum air Beswan manfaatnya banyak karena kualitas darah kita yang sedang diperbaiki. Begitu Pak. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih Pak Anjas sudah berbincang-bincang. Mungkin next ke depan kita akan bahas lagi Beswan ini. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Beswan di Sukabumi terutama sekali ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Anjas. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.